Dan apa sebenarnya yang menjadi penyebab begitu banyaknya lulusan terdidik atau sarjana yang masih menganggur? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual pengamat ketenagakerjaan Bapak Tajudin Nur Effendi. Selamat siang Pak Tajudin, bagaimana kabar Anda? Selamat siang, sehat selalu. Alhamdulillah masih sehat. Baik Pak Tajudin, data menunjukkan bahwa pengangguran sarjana ini mencapai 1,01 juta dari total 7,28 juta penganggur. Mengapa Ya, lulusan universitas tampak lebih sulit terserap di pasar kerja padahal mereka memiliki pendidikan yang lebih tinggi? saya mencoba menjawab dulu. Kelompok mana itu ya yang sarjana itu? Saya kemudian membuka data BPS. BPS ada meliris data mengenai NII, NIIT. Itu ya, no employment, no education, no training. Itu jumlahnya. Jadi mereka yang tidak sekolah, tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak training, ternyata paling banyak itu kelompok 15-24 tahun. 15-24 tahun itu jelas baru lulus sekolah atau juga sarjana. Jumlahnya kira-kira itu 10 juta dari 44 juta angkatan kerja yang berumur 15-24 tahun. Jadi itu yang jadi termasuk kelompok Gen Z. Mengapa mereka menganggur itu dapat kita melihat dari pendekatan pertama struktural yang berkaitan dengan struktur ekonomi. Yang kedua disebut pengangguran friksional. Itu lihat dari situasi di mana lingkungan kerja itu ada dan di mana pencari kerja. Yang ketiga adalah perubahan pasar kerja. Saya melihat pertama dari struktur ekonomi, jadi struktural. Saya mencoba melihat beberapa data, saya coba lagi mencari data yang ada di dalam yang dirilis oleh BPS. Saya mendapatkan angka yang cukup menarik, yaitu indeks performan manufacturing kita itu menurun. Dari bulan Maret sebanyak 5,24% menurun menjadi 4,72%. Itu artinya terjadi perlambatan di manufaktur kita. Itu kalau di atas 50 itu berarti manufacturing kita dalam katakan fase tumbuh. Tapi kalau sudah di bawah itu dalam artian di fase di bawah. Itu yang menyebabkan mungkin peluang kerja untuk generasi muda di manufacturing terbatas. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua itu mengenai friksional. Friksional itu akibat informasi lapangan kerja dengan pencari kerjanya itu tidak match. Mungkin lapangan kerjanya ada di Jakarta tapi pencari kerjanya ada di luar Jakarta atau sebaliknya gitu. Jadi ini yang menyebabkan angka pengangguran meningkat. Yang ketiga adalah perubahan pasar kerja. Teknologi perubahan terjadi di pasar kerja, maka terjadi perubahan. Mereka tidak menginginkan lagi hanya ijazah, tetapi menginginkan keterampilan. Itu yang menyebabkan mungkin ijazah sarjana itu nggak begitu diperhatikan. Yang mereka perhatikan adalah keterampilan. Itu yang menyebabkan mereka mungkin sarjana itu sulit untuk masuk mendapatkan pasar kerja, itu yang menyebabkan mereka menganggur. Baik Pak Tajudin, kami garis bawahi tadi ada beberapa poin dan salah satu poin penting adalah skill mismatch, dan ini juga disebut oleh Pak Menteri yang menyebut bahwa memang ini harus dilihat dari sisi supply dan demand, dan apakah ini juga menunjukkan kegagalan sistem pendidikan tinggi dalam menciptakan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri. Apa saja solusinya? Kemungkinan besar kan ini teknologi ini, karena kelihatannya pasar kerja menginginkan bukan hanya sekedar ijazah tetapi menginginkan keterampilan. Nah, ini yang menurut hemat saya menjadi penghalang. Mengapa? Karena perguruan tinggi kita mungkin lambat melakukan perubahan-perubahan teknologi sehingga anak didik mereka tidak mendapatkan teknologi mutakhir, katakan IT, digital dan seterusnya itu. Itu yang menyebabkan mereka sulit masuk ke pasar kerja yang sekarang manufaktur dan sebagainya kan sudah berubah. Mereka sudah menggunakan teknologi. Makanya mungkin itu menyebabkan sarjana. Ya, sarjananya mungkin yang banyak nganggur ini bukan sarjana teknologi, jangan-jangan. Sarjana yang lain. Itu yang perlu kita bongkar lagi sebenarnya. Baik, Pak Tajudin, tadi Pak Yasirli juga menilai pengangguran menjadi suatu permasalahan yang klasik. Apakah ini murni karena ketidaksesuaian keterampilan atau ada masalah struktural yang lebih dalam terhadap sistem ekonomi dan pasar kerja? Bagaimana kita benahi? Itu yang saya katakan tadi, struktural karena ada masalah di dalam pengembangan manufaktur kita. Saya katakan tadi, indeks performa manufaktur kita itu menurun di bawah 50. Sekarang
bulan April itu 47,7. Itu yang menyebabkan tidak ada lowongan pekerjaan karena performance manufaktur kita ini tidak baik. Jadi menyebabkan tidak ada penyerapan tenaga kerja. Mengapa tidak baik? Karena itu tadi ada perubahan-perubahan yang terjadi belakangan ini, yaitu banyak PHK, banyaknya menganggur. Itu nilai beli masyarakat menurun. Nilai beli masyarakat menurun ini membawa permintaan akan barang dan jasa itu menurun. Itu yang menyebabkan kemudian industri kita tidak bisa berperforma dengan baik. Itu menyebabkan angka indeks performa manufacturing kita menurun. Ini yang menyebabkan kemudian banyak manufaktur tidak melakukan investasi, tidak melakukan penanaman modal ulang. Itu yang menyebabkan kemudian tidak tercipta peluang kerja, investasi tidak terjadi. Karena manufaktur itu lambat perkembangannya belakangan ini. Baik, Pak Tajudin, ini menarik kita gali lebih dalam dari data BPS yang menunjukkan tren peningkatan pengangguran sarjana dalam 1 dekade terakhir dengan puncaknya pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Apakah pandemi hanya mempercepat masalah yang sudah ada atau adakah perubahan struktural pasca pandemi yang memperburuk daya serap tenaga kerja terdidik? Itu saja yang tadi, bahwa indeks performa manufacturing kita itu menurun. Sekarang di bawah 50, menurun 47,7. Yang itu menandakan terjadi proses penurunan produksi di manufaktur kita. Mengapa terjadi itu? Karena ini kan kita belakangan ini PHK besar, ya, dan kemudian juga terjadi daya beli yang menurun. Itu yang menyebabkan mengapa industri kita kemudian performansnya menurun. Dan itu bisa kita cek, katakan indeks harga konsumen kita itu mengalami penurunan juga. Dari 108,47 menjadi 108,07. Itu yang menyebabkan kemudian industri tidak dapat meningkatkan produksi mereka, stagnan. Itu yang menyebabkan kemudian mereka tidak bisa investasi. Tidak bisa investasi maka tidak terjadi penciptaan peluang kerja. Itu yang menyebabkan belakangan ini terjadi banyak pengangguran. Mereka yang baru menyelesaikan pendidikan, terutama sarjana. Baik, Pak Tajudin, selain investasi, anggota DPR menyebut fenomena ini sebagai kegagalan sistemik dan juga bom sosial. Seberapa besar resiko sosial ekonomi dari tingginya pengangguran sarjana, terutama dalam konteks bonus demografi Indonesia? Apa sebenarnya langkah konkret yang harus diambil untuk mencegah eskalasi masalah ini? Dalam waktu dekat kita banyak kegelisahan pemuda kita kan, kita itu ada kemarin tagar itu kabur aja dulu. Kemudian mereka kemarin itu ada bursa pasar kerja di Bekasi, mereka berduyun-duyun. Itu jadi ada semacam kegelisahan di kalangan generasi muda. Kalau itu tidak cepat-cepat diatasi, menurut hemat saya ya akan terjadi ledakan sosial. Pertama yang berkaitan dengan kriminalitas, kemudian juga katakan gangguan-gangguan sosial yang lain, pembegalan dan seterusnya itu akan muncul. Karena pengangguran ini dekat dengan kriminalitas. Baik, kami akan terus memantau apa saja solusi dan juga kebijakan baru dari pemerintah terkait dengan 1 juta sarjana yang menganggur ini. Terima kasih Pak Tajudin sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Ya.